Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman wa zidni fahman ya Allah ya rabbal alamin. Watul kiram, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan materi kita pada pertemuan yang terakhir. Ya. Kita langsung saja kita perhatikan. Ya, ini mengingatkan kita kembali bahwa penggunaan isim yang tadinya sebelumnya kita baitun, ya, kemudian menjadi al-baitu. Karena ada alif lam dari baitun menjadi al-baitu. Ya. Selanjutnya ya, penggunaan daripada al-baitu itu di dalam sebuah kalimat. Nah, di sini kita akan diberikan contoh ketika sebuah kata yang didahului oleh huruf, yaitu min dan ila ya di sini. Ya. Kita perhatikan bahwa ketika dia tidak didahului oleh huruf al-baitu itu domah. Tapi kalau ada min menjadi minal baiti kasroh. Ya. Ini nanti kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan rofa. Ini adalah khofat atau jar. Ya. Majrur. Ya, ini huruf jar, ini majrur. Harfu jar, ini majrur. Jadi al-baitu menjadi minal baiti. Ya. Kemudian al-masjidu ya, menjadi ilal masjidi. Ya. Min itu dari, ila itu ke. Ini huruf ya, kata bantu di dalam bahasa Arab. Ya. Kita tahu bahwa kata di dalam bahasa Arab ada isim, fi'il, ya, fi'lun, dan harfun. Di sini kita baru temukan adalah isim dan harfun. Ya, nanti fi'ilnya kita akan bahas selanjutnya. Ya. Baik, mari kita perhatikan. Ini ada percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammad. Min aina anta? Dari mana engkau? Ana minal Yaban. Saya dari Yaban. Yaban itu Jepang. Ya. Nah, ini perhatikan minal Yaban. Ya, di sini penekanan pembahasan kita saat ini. Selanjutnya, al-mudarrisu wa min aina amma? Dari mana? Dan dari mana amma? Kemudian dijawab oleh Muhammad, huwa minas sini. Ia dari Sin. Ya. Dari Cina. Ya. Nah, huwa ini adalah kata ganti daripada amma. Iya, ya, iya, ya, iya dari Cina. Ya. Kemudian wa min aina Hamidun? Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dari mana Hamid? Ia dari India. Ya, India. Penekanannya pada minal Hindi. Di sini adalah hujjah dan majrur. Kemudian selanjutnya aina Abbasun? Ya. Di mana Abbas? Kharaja. Ia telah keluar. Nah, ini fi'il. Ini baru kita diperkenalkan dengan fi'il. Nanti insya Allah kita akan memasuki pelajaran fi'il. Kalau fi'il ini dibicarakan oleh sorof. Ya. Ilmu sorof. Ya. Kalau ilmu nahu berbicara tentang kedudukan kata. Subjek, predikat, objek. Ya, kalau sorof berbicara tentang perubahan-perubahan dari kata kerja. Baik,
Aina dhahaba? Kemana ia telah pergi? Dhahaba ilal mudiri. Ia telah pergi ke rektor atau direktur. Ya, ini ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyan? Dan kemana pergi Ali itu? Ya. Dan kemana pergi si Ali? Ya. Dhahaba ilal mirhadi. Ia telah pergi ke mirhad, ya, toilet. Ya. Nah ini ilal mirhadi. Ya, dia kasroh. Nah jadi ini adalah hat ujar dan ini majrur. Jadi yang membuat dia kasroh. Ya. Ini dasar-dasar kita membaca kitab gundul ya tanpa tanda baca. Ya, kemarin kita sudah bisa dapatkan bahwa satu memang sementara kita bisa baca kitab tanpa sakal atau kitab gundul itu karena kebiasaan, tidak apa-apa. Nah, nanti selanjutnya ditingkatkan kita tahu hukum. Ya, sekarang hukumnya baru pada tanda-tanda yang di ujungnya. Ya, tanda-tanda baca pada kata benda di akhir ujung tanda bacanya itu seperti apa. Ya. Tidak apa-apa, ini adalah sebagai bahan awal untuk memahami perubahan dari tanda baca. Di dalam bahasa Arab namanya i'rab ya nanti. Ya, jadi al-baitu menjadi minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Ya, baik. Untuk percakapan tentu kita harus pahami ya dari sini min aina anta ana minal yaban. Nah, ini percakapan antara Mudaris dan Muhammad. Berarti ini Muhammad dari Jepang. Ya. Kemudian ini wa min aina Ammar wa minasin. Berarti Ammar dari Cina. Ya. Kemudian Hamid ya, dia dari India. Ya. Jadi ada Muhammad, Ammar, kemudian Hamid. Ya. Nah, kemudian Abbas ya. Nah, di sini dijelaskan sedang keluar. Nah, keluar kemana atau pergi kemana? Nah, ini ke rektor Abbas. Dan kemudian yang terakhir adalah Ali. Ya. Kalau Ali pergi ke toilet. Ya. Nah, ini percakapan ini harus dipahami dulu karena nanti untuk menjawab latihan di bawah ini kita akan mengikuti alur daripada percakapan di atas. Ini tamarin. Ini tamarin, itu latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Nah, jawab dari pertanyaan sebagai berikut. Ya. Nah ini ya, ibu-ibu sekalian perhatikan. Ini tanda-tanda bacanya sudah dihilangkan. Tapi kita harus sudah bisa baca. Karena ini sering ketemu dengan kata-kata ini. Ya. Min aina anta, dari mana kamu? Kita ingat di atas ya percakapan. Yaitu kepada pertanyaan siapa yang di awal, yaitu Muhammad. Ya. Min aina anta, ya, dari mana kamu? Maka jawabannya saya dari, berarti ana min. Sekarang ikutin percakapan di atas. Ana minal Yaban, ya kan? Kemudian ini anta minal Filipin. Apakah kamu dari Filipina? Ini maksudnya pertanyaannya masih pada Muhammad, ya kan? Nah, maka karena Muhammad bukan dari Filipin, maka dia dijawab la, ya. La. Ya. Ana minal Yaban, bukan. Saya dari Jepang. Nah, itu jawabannya sesuai dengan percakapan. Kemudian man minasin, siapa yang dari Cina? Nah, kita masih ingat di atas, yaitu siapa? Ammar. Ya. Kemudian min aina Hamidu. Nah, dari mana Hamid?
Masih ingat ibu sekalian cakapan di atas tadi? Ya. Hamidun minal atau huwa, ya karena ini hamid boleh dijawabnya huwa langsung saja. Huwa minal hind, ya kan? Minal hind, ya dari India. Kemudian aina dhahaba Abbasun, ya kemana pergi Abbas? Ya, masih ingat cakapan di atas? Abbas pergi kemana? Ya, dhahaba Abbasun ilal mudir, ya ilal mudir kepada rektor atau direktur. Kemudian yang keenam, adhaba Aliun ilal mudir, apakah telah pergi Ali ke rektor? Di atas dalam percakapan itu Ali tidak pergi ke mudir, tadi Abbas yang ke mudir itu, tapi ke ilal mirhabi, ya ke toilet. Ya. Jadi itulah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan yang ada di atas. Jadi kuncinya ya satu, pahami dulu percakapan itu sehingga nanti pertanyaannya akan bisa dijawab. Ya. Baik, ya, sekalian kita akan lanjutkan. Kita sambil belajar latihan baca kitab dulu ya. Ikro, ya ikro, bacalah. Ini namanya fi'il amar, ya perintah. Kita tadi baru satu sudah didapatkan fi'il itu ada fi'il madi. Ikro, ya ikro, baca. Kemudian waktu dan tulislah, baca dan tulislah. Ma'adobti awakhiril kalimati, ya dengan memperhatikan akhir-akhir dari kata-katanya. Maksudnya tanda bacanya. Ya. Ikro waktu ma'adobti awakhiril kalimati. Ya. Baca dan tulis dengan memperhatikan akhir-akhir kalimat. Perhatikan ini. Ya. Nah, ini sering kita ketemu sehingga kita harus sudah bisa baca. Ini adalah al-ghurfatu. Ya. Al-ghurfatu. Kamar. Ya. Al-ghurfatu. Nah, ketika ada min, ya memang asalnya min sama al-ghurfatu. Nah, kalau disambung, ini ada pertemuan dua sukun. Ya. Jadi dibacanya minal ghurfati. Ya, ini kasroh karena ada min. Ya, dari kamar. Kemudian ini minal hamma. Minal hamma. Dari kamar mandi. Minal hamma. Ya. Kemudian ini al-mirhadu. Ya, karena tidak ada ini ilal mirhadi. Ya, karena ada ilah. Ya. Kemudian al-yabanu. Al-filipiyun. Jadi kalau misalnya memang kata itu berasal dari bahasa Arab, normalnya kalau sendiri dia domah. Ya, tapi bisa saja kalau itu hanya bentukan, dia tidak menerima domah, hanya patah saja. Ya. Al-Yaban, Al-Filipiyu. Ya. Al-Filipinu. Gitu ya. Lalu ini minal hindi. Ilasini. Ya, ini untuk latihan ketika ada huruf. Ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Ya. Ini, yaitu sekalian, kita ikra waktu, ya, baca dan tulis. Ya, baca dan tulis. Nah, ini kita perhatikan. Ya, ini latihan lagi membaca. Ya, tanda bacanya sudah dihilangkan. Ya, ini untuk melatih kita membaca kitab tanpa tanda bacanya. Dan ini umumnya sudah, sehingga kita seharusnya sudah bisa. Ya. Baik, kita akan mencoba membacanya dan menerjemahkannya. Ya. Jadi ini min aina Fatimatu. Ya. Min, ya, dari mana? Nah, nggak mungkin man. Man siapa? Nggak mungkin. Min aina, dari mana? Kalau ini aina kan mana? Min aina Fatimatu
ini Fatimatu. Karena dia sebenarnya jadi subjek yang ditanya. Lalu dijawab, hiya minal hindi. Nah, hiya ini adalah kata ganti dari Fatimah. Hiya minal hindi. Kata ganti ya seperti biasa dalam bahasa Arab, untuk jenis laki-laki, muzakkar, dan jenis perempuan muannas ya selalu dibedakan. Jadi kalau Muhammad huwa, sekarang Fatimah jadi hiya. Min aina Fatimah tuh hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Kemudian ini nomor 2, ini cukup lumayan panjang, tapi ini sudah kita pelajari semuanya sehingga kita bisa baca ya. Ini kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Kharajal mudarrisu, telah keluar guru. Ini al mudarisu ya, karena dia subjeknya. Dia di dalam bahasa Arab ada kalimat yang dimulai dengan kata benda dan ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ini dimulai dengan kata kerja. Nanti kita akan temukan ada istilah jumlah, ya, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalau ini adalah jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang didahului oleh kata kerja. Ya, sehingga subjeknya ada di belakang. Kalau yang jumlah ismiyah dia di depan. Ya, misalnya al-mudarrisu kharaja, bisa. Ya. Nah, kalau ini kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu, telah keluar mudaris, ya, guru, minal fasli, dari kelas, pasal, ya, pasal tidak jadi dalam bahasa Indonesia, minal fasli. Wa dhahaba ilal mudiri, dan kemudian pergi ke rektor, ilal mudiri, ilal mudiri, rektor. Ya, jadi itu kharajal mudaris minal fasli, telah keluar guru dari kelas, wa dhahaba ilal mudiri, dan pergi ke rektorat, ya, atau direktur. Kemudian yang nomor 3, perhatikan sekalian ini, dhahabat tajiru ila dukani. Dhahabat tajiru ila dukani, telah pergi pedagang menuju toko atau ke toko. Ya, dhahabat tajiru ya dong. Nah, kalau ini patah semua, ini kata kerjanya kebetulan pakai fi'il madhi semuanya. Ya, dhahabat tajiru ila dukani. Kemudian yang keempat, kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Ya, telah pergi Hamid, kharaja hamidun, telah pergi Hamid, ya, minal ghurfati, karena ada min, ya, dari kamar, wa dhahaba ilal hammam, dan pergi ke kamar mandi. Ya, ini sebagai latihan yang ketiga, ya. Jadi membaca dan menerjemahkan. Baik, sekalian kita lanjutkan. Ini masih ada lanjutannya. Nah, nomor 5, Ibu. Ya, kita bisa baca man kharaja minal fasli. Nah, ini kan ada dua yang kalau tanda bacanya dibuang mirip sama. Tapi ini pasti man, nggak ada huruf tanya, ya. Man kharaja minal fasli. Siapa yang telah keluar dari kelas? Man kharaja minal fasli. Siapa yang telah keluar dari kelas? Kemudian yang nomor 6, perhatikan. Kharajat tolibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya. Kharajat tolibu, ya, telah keluar, ya, pelajar itu minal madrasati, dari sekolah, wa dhahaba ila suqi, dan pergi ke pasar, ya, ke pasar. Nah, ini yang kharajat tolibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi, telah pergi pelajar itu dari sekolah, dan ini telah keluar pelajar itu dari sekolah, wa dhahaba ila suqi, dan pergi ke pasar.
Kemudian yang ketujuh, Khadijatu. Nah, Khadijatu, jangan lupa ya. Khadijatu, jangan Khadijatu. Ya, Khadijatu minasini wa Khalidun minal Yaban. Ya, Khadijah minasini dari Cina, wa Khalidun minal Yaban, dan Khalid dari Jepang. Ya, baik. Nah, itulah membaca dan menulis seharusnya. Ya, ini silahkan kalau mau dilatih untuk menyelesaikan. Ya, baik, kita akan lanjutkan sekarang. Perhatikan nomor 4 ini ya. Do letakkan ya, fil firogi ya, pada tempat yang kosong, ya, tempat yang kosong ini titik-titik. Nah, bahasa Arab titik-titik sebenarnya nuktah ya. Nah, yang jadinya noktah ya kalau dalam bahasa Indonesia, nuktah ya. Do fil firogi ya, letakkan pada tempat yang kosong, fi mayali ya. Pada kalimat-kalimat sebagai berikut, ma itu apa-apa, yali yang akan datang, harfajarin ya, huruf jar, munasabah yang sesuai ya, harfajarin munasibat yang sesuai ya. Perhatikan ini min, ila, fi, ala. Nah, ini adalah jawaban-jawaban. Ini min, ini ila, ke, fi di dalam, ala di atas. Nah, ini perhatikan nomor 1, Alkitabu nuktoh al-maktab. Ya, ini maktabi pasti karena jawabannya. Jadi kitab titik-titik meja. Ya, kitab titik-titik meja. Ya, jadi ini adalah ya. Nah, kita ulang dulu. Mohon maaf. Alkitabu nuktoh al-maktabi. Kitab titik-titik meja. Ini ada min dari ila ke fi di dalam ala. Maka yang tepat adalah Alkitabu alal maktabi, di atas. Ya. Bukan fi. Kalau fi itu di dalam. Ya. Fi itu di dalam. Dia di ruangan atau dia dikelilingi oleh tempat itu. Kalau ala di atasnya. Kemudian yang nomor 2, atau libu nuktoh al fasli. Pelajar itu titik-titik di kelas. Nah, kalau yang ini baru atau libu fil fasli. Ya, atau libu fil fasli. Ya. Kemudian yang nomor 3, dhahaba Hamidun nuktoh al jami'ati. Telah pergi Hamid titik-titik universitas. Ini al jami'ah ya, universitas perguruan tinggi. Berarti dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Ini ilah ya. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Kemudian nomor 4, kharajal mudiru nuktoh al madrasati. Kharajal mudiru nuktoh al madrasati. Kharajal mudiru nuktoh al madrasati. Ya. Telah keluar ya, rektor itu ya, tentu jawabannya adalah ilal madrasati. Mohon maaf, bukan ilal, min ya. Korojal mudiru minat madrasati. Ya, telah keluar rektor itu dari sekolah. Nah, mudir ini mungkin kalau sekolah bukan rektor ya, kepala sekolah Bu ya. Ini bisa direktur, rektor, ya.
bisa kepala sekolah. Ya. Kharajal mudiru, telah keluar kepala sekolah, minal madrasati, dari sekolah. Nah, kemudian yang kelima, ini agak panjang. Dahaba Muhammadun nukta-nukta asini nukta-nukta aliyaba. Telah pergi Muhammad, ya, tentu minasini, dari Cina, ilal Yaban, dari Cina ke Jepang. Ya. Nah, ini adalah bagaimana menjawab dengan huruf-huruf yang huruf-huruf jar. Ya, huruf jar. Alkitabu min alal maktabi at-talibu fil fasli dhahaba hamidun ilal jami'ati kharajal mudiru minal madrasati dhahaba muhammadun minasini ilal yabani. Ya, itu adalah huruf jar. Baik, nah ini kita lanjutkan ini sekalian, lihat ini al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ya, ini ada al-madrasah, satu madrasah sekolah, al-faslu itu kelas, al-hammam tadi ya kamar mandi, al-mirhad toilet, ini al-matbah ya, ini adalah dapur ya, asalnya tempat memasak. Kemudian al-ghurfatu, ini kamar. Lalu al-jami'atu, ini universitas atau perguruan tinggi. As-suku, ini pasar. Al-yaban, ini adalah Jepang. Kemudian as-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, ya ini adalah Filipina. Kemudian al-mudiru, ya ini rektor. Ya, al-dhahaba, kharaja, ya telah pergi, telah keluar, ini fi'il. Ya, yang lainnya isim. Berarti kita sudah kenal ada isim, fi'il, ini dan huruf yang tadi pelajaran kita. Ya, ini adalah kata-kata baru dari pelajaran kita yang baru, supaya kita mengingat terus. Kemudian ada huruf ini ya, fi ala min ilah, ini adalah masuknya huruf jar. Ya. Jadi sudah ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, ini. Nah, ini yang menyebut isim, fi'il, huruf, yaitu berarti sudah masuk ilmu nahwu sebenarnya. Ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini sebenarnya untuk ad-darsul khamis. Ya, dia ini adalah ini PR ya. Seingat saya ini dijadikan PR, jadi ibu sekalian coba dibaca dulu, ya ditulis bahkan mungkin ya. Ini ada sulkho misu, ya ini diberi sakal sama ibu sekalian, ya. Ini apa namanya? Ini adalah penyatuan dua kata, ya dari satu. Dan ini dua kata menjadi satu pemahaman. Asalnya kitabun dengan Muhammadun, jadi kitab Muhammad jadi kitabu Muhammadi. Ya, nah ini silahkan ibu sekalian di apa namanya dibaca dulu, kemudian ditulis dan terjemahkan ya ibu sekalian biar bisa paham mengenai hal ini. Ya. Itu barangkali ibu sekalian mengenai ringkasan materi pada pelajaran sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nanti silahkan ini dikerjakan, ini yang menjadi PR. Ya, baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.